Rina mulai goyah ketika melihat kesenjangan antara masa depan bersama Andi dan kemewahan yang ditawarkan Faris. Aku duduk sendiri di bangku kayu usang di teras rumah, menikmati angin malam yang berbau asap knalpot dan sedikit aroma bunga melati dari tetangga sebelah. Rumah kami tak besar, hanya sebuah rumah sederhana 2 lantai dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan pagar besi yang sudah berkarat. Tapi aku mencintainya. Disinilah aku tumbuh, belajar hidup, dan jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namaku Rina Suryadi, usia 23 tahun. Aku lahir dan besar di bilangan Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Kebayoran Lama. Keluargaku bukan keluarga miskin, tapi juga jauh dari kata mapan. Ayahku bekerja sebagai sopir taksi online, ibuku seorang penjahit rumahan yang menjahit baju, pesanan tetangga atau kerabat. Hidup kami biasa-biasa saja, tapi cukup. Cukup untuk membuatku merasa aman dan dicintai. Sejak kecil, aku selalu bermimpi punya hidup yang lebih baik. Bukan karena aku membenci keluargaku atau merasa malu akan latar belakangku, tapi aku ingin bisa memberikan hal-hal yang belum sempat orang tuaku dapatkan. Mobil bagus, liburan ke luar negeri, rumah besar, sekolah anak-anakku di tempat elit. Semua itu bukan obsesi materialistik, tapi simbol bahwa aku berhasil. Dan entah sejak kapan, mimpi itu mulai berubah menjadi ambisi. Andi mengagetkanku saat ia muncul dari balik gerbang yang sedikit macet karena engselnya berkarat. Ia tersenyum lebar seperti biasa. Rambutnya sedikit berantakan setelah seharian kuliah. Andi kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan teknik mesin. Ia memang tidak tampan secara ekstrem, tapi ada ketenangan di matanya, senyuman yang selalu tulus, dan cara bicara yang membuatku merasa penting. "Hai," sapanya sambil duduk di sebelahku. Aku tersenyum tipis. "Kamu telat." Ia tertawa pelan. "Maaf, Mas. Ada praktikum yang molor. Kamu marah?" Aku menggeleng. "Enggak. Cuma nungguin kamu dari tadi. Mau ngobrol?" Andi langsung serius. "Ada apa? Kelihatan murung." Aku diam sejenak, memandangi jalanan yang mulai lengang. Suara anjing tetangga menggonggong di kejauhan. Aku menarik napas dalam. "Kamu percaya? Enggak. Kalau orang bisa bahagia meskipun hidupnya biasa-biasa aja?" Andi mendelik heran. "Maksud kamu?" Aku cuma mikir. Kadang aku mikir, apakah kita akan hidup begini terus? Kerja keras, gaji pas-pasan, rumah sederhana. Apakah itu cukup? Andi memandangku tanpa berkedip. "Kalau kamu bersama orang yang kamu cintai, ya itu cukup." Aku tersenyum, tapi rasanya hambar. Aku memang mencintai Andi, tapi cinta saja rasanya tak cukup untuk membayar biaya kuliah adikku, atau membayar uang muka rumah impian, atau menjamin masa depan yang tenang. Cinta itu penting, tapi aku takut nanti kita bakal kewalahan. Aku takut kita nggak bisa kasih yang terbaik buat anak-anak kita nanti. Andi diam, lalu ia berkata, pelan, "Jadi, kamu khawatir tentang masa depan kita?" Aku mengangguk pelan. "Iya, dan aku juga mikir, mungkin ada orang lain yang bisa kasih aku itu semua." Andi terdiam, wajahnya tak berubah, tapi aku bisa merasakan tarikan napasnya yang lebih dalam. Matanya menyiratkan rasa sakit, tapi ia tetap berusaha tersenyum. "Kalau itu yang kamu pikirkan, kamu harus ikuti hatimu, Rin." Malam itu, Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Biasanya dia masih nonton film atau main game bersamaku, tapi kali ini ia pamit duluan. Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh dengan langkah pelan. Hatiku terasa sesak, tapi aku memaksa diriku untuk tak mengejarnya. Aku masuk ke dalam rumah. Ibu sedang menyetrika. Ayah baru saja pulang dari narik. Adikku, Dinda, sedang asyik bermain TikTok di kamar HP-ku bergetar. Ada notifikasi dari Instagram, sebuah foto profil muncul. Sebuah nama, Faris Malik. Aku membuka DM-nya. "Hai Rina, ini Faris. Aku teman Indra. Kita ketemu waktu acara gathering minggu lalu. Kamu lucu banget waktu cerita soal bisnis online-mu. Aku suka cewek yang punya visi." Aku tersenyum. Ya Tuhan, dia benar-benar tampan. Pria itu memesona. Tubuhnya tinggi atletis, wajahnya tegas, dan sorot matanya yakin, seperti orang yang tahu persis mau kemana hidupnya.
Aku balas pesannya. Hai Faris, aku ingat kok. Kamu kan yang ngomong soal startup logistik? Balasannya cepat. Betul. Dan aku lihat kamu punya potensi besar. Kalau kamu tertarik, kita bisa kolaborasi. Aku lagi cari partner marketing. Kamu tertarik? Aku terus membalas. Kami ngobrol hampir 1 jam. Dia pintar, ramah, dan sepertinya sangat paham dunia bisnis. Ia bercerita tentang keluarganya yang punya banyak bisnis, tentang rencana ekspansinya ke luar negeri, tentang mobil barunya, dan restoran favoritnya di Senayan. Aku tak bisa menyangkal, aku tertarik. Bukan hanya pada bisnisnya, tapi pada hidupnya. Beberapa hari setelah obrolan itu, Faris mengajakku makan siang di salah satu restoran Jepang di Senopati. Awalnya aku ragu. Aku takut Andi akan cemburu. Tapi aku meyakinkan diriku bahwa ini hanya urusan bisnis. Saat sampai di restoran, Faris menyambutku dengan senyuman hangat. Ia memakai kemeja biru muda yang disetrika rapi dan jam tangan mahal yang berkilauan. Semua orang di sekelilingku tampak biasa saja, tapi Faris seperti menyedot perhatian semua orang. Bahkan pelayan restoran menyapa dan memanggilnya dengan nama. Setelah beberapa jam berbincang, aku mulai merasa nyaman. Ia menanyakan impiannya, cita-citaku, bahkan bertanya tentang keluargaku. Ia tidak sombong, tapi ia yakin, seperti orang yang tahu betul apa yang ia mau. Kami akhirnya pulang dengan mobil Alphard hitam miliknya. Di tengah perjalanan ia berkata, "Kamu punya potensi besar, Rina. Kamu layak hidup lebih dari sekadar cukup." Aku menatapnya. Ia tersenyum, mata biru gelapnya menatapku seperti bisa membaca segala keraguan yang ada di hatiku. Saat mobil berhenti di depan rumahku, ia berkata, "Besok aku ada event di hotel. Mau datang? Aku kasih tiket VIP." Aku ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Iya, aku datang." Aku turun dari mobil, melambaikan tangan, lalu masuk ke rumah. Tapi begitu aku melihat HP-ku, ada satu pesan dari Andi. "Sayang, maaf aku nggak bisa jemput kamu besok. Ada presentasi pagi. Tapi kalau kamu butuh antar, aku usahakan." Aku diam, menatap layar. Lalu mengetik, "Nggak usah, aku dijemput teman." Aku hapus pesan itu. Lalu mengetik ulang, "Nggak apa-apa. Aku oke kok. Kamu fokus aja sama tugas kamu." Lalu aku menutup HP dan berdiri di depan pintu rumahku. Aku mencintai Andi. Tapi aku juga mulai mencintai dunia yang Faris tawarkan. Dan aku mulai merasa bahwa mungkin hanya mencintai Andi tak cukup. Aku masih bisa merasakan aroma parfum Faris di pakaianku setelah acara malam itu. Wanginya maskulin, mahal, dan membuatku sedikit melayang. Aku memandangi diriku di cermin kamar sambil tersenyum sendiri. Bukan karena aku jatuh cinta, masih belum, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya sekadar perempuan biasa dari keluarga biasa. Acara di hotel kemarin luar biasa. Ada musik live, lampu sorot yang menghujani para tamu, dan orang-orang yang semua terlihat seperti bintang film. Mereka berbicara tentang saham, startup, investasi, dan bisnis internasional. Aku tak banyak bicara, tapi aku menyerap segalanya. Dan Faris, dia tampak seperti raja di antara mereka. Ia memperkenalkanku pada teman-temannya sebagai calon partner bisnis. Aku senang, meskipun aku tahu itu mungkin hanya basa-basi. Tapi ia memperlakukan aku seperti aku benar-benar penting. Seperti aku layak ada di sana. Saat pulang, Andi bertanya, "Kamu pergi kemana semalam?" "Aku ikut acara networking." Jawabku datar. Andi mengangguk. "Oh, sama siapa? Kamu pulang lumayan malam." "Teman baru. Partner potensial," kataku tanpa menatap matanya. Andi diam sejenak lalu berkata, pelan, "Kalau kamu butuh antar atau pulang bareng, kamu tinggal bilang. Aku nggak masalah." Aku tersenyum, tapi hatiku terasa berat. Aku ingin bilang bahwa aku akan lebih suka diantar oleh Faris. Tapi tentu saja, aku tak mengucapkannya. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai sering menerima undangan dari dunia yang dulu asing bagiku. Faris mengajakku ke gala dinner,
charity event, hingga sesi foto untuk sebuah brand lokal yang ia sponsori. Ia bahkan menawarkan posisi part-time sebagai marketing officer di salah satu perusahaannya. Aku menerimanya. Setiap kali aku pulang dari acara-acara itu, aku selalu membawa sesuatu. Kartu nama, kenalan baru, ide besar, atau bahkan hadiah kecil dari sponsor. Keluargaku bangga. Mereka tidak tahu betul-betul apa yang aku lakukan, tapi mereka melihat hidupku mulai berubah. Namun, ada yang mulai berbeda dalam hubunganku dengan Andi. Ia mulai jarang mengirim pesan pagi. Ia juga tak lagi menanyakan detail pekerjaanku. Kami masih ketemu, tapi rasanya agak dingin. Aku mencoba menjaga jarak karena takut ia akan merasa tersisih. Tapi entah kenapa, setiap kali bersamanya, aku justru merasa seperti mundur ke masa lalu yang tak lagi cocok untukku. Kamu udah lihat proposal kerjasamaku? Tanyaku suatu sore saat kami duduk di pinggir kolam ikan tetangga. Andi menggeleng. Belum sempat, kamu sibuk banget akhir-akhir ini. Aku mendengus pelan. Aku kan kerja, Mas. Ini kesempatan besar buatku. Ia mengangguk. Iya, aku cuma kadang mikir kita kayaknya jadi jarang ngobrol soal hal-hal yang penting. Seperti rencana kita. Seperti, apakah kita masih punya arah yang sama? Aku diam. Hatiku berdebar. Aku masih sayang banget sama kamu, Rin. Tapi aku juga ngerasa kamu mulai pergi jauh. Aku menatapnya. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan rasa takut. Aku ingin memeluknya dan bilang bahwa ia salah, bahwa aku takkan pergi. Tapi lidahku keluh. Karena mungkin ia benar. Pada suatu malam, Faris mengajakku ke sebuah klub malam di SCBD. Tempatnya eksklusif, hanya bisa masuk dengan daftar nama. Lagu-lagunya diputar oleh DJ ternama dan minumannya. Wah, aku tak tahu namanya tapi rasanya enak. Faris memesan 2 gelas. 1 untukku, 1 untuknya. Kamu suka? Tanyanya. Aku mengangguk. Luar biasa. Aku belum pernah ke tempat begini sebelumnya. Faris tersenyum. Nanti kamu akan sering ke tempat-tempat seperti ini. Kalau kamu naik level, kamu akan dikelilingi. Orang-orang seperti ini. Orang-orang yang punya visi. Aku menatapnya. Dan kamu percaya aku bisa sampai ke sana? Kenapa tidak? Kamu punya semua yang dibutuhkan. Cuma, kamu harus rela melepaskan beberapa hal yang sudah tak relevan lagi. Aku menelan ludah. Maksudmu? Faris menatapku, matanya tajam tapi lembut. Kadang, untuk maju, kita harus meninggalkan sesuatu yang dulu penting. Tapi sekarang, justru menghambat. Aku diam. Aku tahu maksudnya. Atau mungkin aku hanya tak mau mengakui, kami berdansa. Musiknya keras, tapi gerakannya ringan. Tubuhku seolah terbang. Di tengah sorak-sorai dan lampu warna-warni, aku merasa bebas. Bebas dari tekanan ekonomi, bebas dari rasa takut gagal, bebas dari batasan-batasan yang selama ini mengurungku. Saat aku pulang, HP-ku berdering. Dari Andi. Rin, maaf ganggu. Aku cuma pengen bilang, kalau kamu bahagia, itu yang penting. Aku nggak akan pernah menghalangi kamu. Aku membaca pesan itu berulang-ulang. Hatiku sakit. Aku membalas. Terima kasih, Mas. Aku doakan kamu selalu bahagia juga. Dan aku menutup HP-ku, menangis dalam diam. Esok pagi, aku bangun dengan kepala berat. Aku mandi, ganti baju, dan pergi ke kantor sementara Faris. Ia memberiku ruang kecil di lantai atas gedung perkantoran milik keluarganya. Di sanalah aku mulai belajar tentang dunia bisnis, branding, dan strategi pemasaran digital. Faris memanggilku ke ruangannya. Kamu punya bakat alami, katanya sambil tersenyum. Kalau kamu fokus, aku yakin kamu bisa jadi bagian dari tim inti kami. Aku tersenyum, tapi pikiranku melayang pada Andi. Ada yang mengganggumu? Tanya Faris. Aku menggeleng cepat. Enggak, cuma agak capek. Faris menghampiriku. Jika kamu ingin maju, kamu harus belajar melepaskan hal-hal yang membuatmu ragu, termasuk orang-orang yang tak bisa mengimbangimu. Aku menatapnya. Sekilas, aku melihat diriku di matanya. Seorang wanita muda, ambisius, penuh potensi. Aku menarik napas dalam.
lalu menghembuskannya perlahan. Aku mulai memahami bahwa aku tak bisa memiliki semuanya, dan bahwa jika aku ingin hidup yang lebih baik, maka aku harus membuat pilihan. Aku masih ingat hari itu seperti adegan film yang diputar ulang di kepalaku. Udara pagi terasa hangat, bunga melati menggantung di mana-mana, dan gaun putih yang kupakai terasa begitu berat. Bukan karena beban kainnya, tapi karena maknanya aku menikah dengan Faris Malik di sebuah ballroom megah di Hotel 5 Bintang. Langit-langitnya tinggi, hiasannya emas dan kristal, dan semua orang yang penting di Jakarta ada di sana. Artis, pengusaha, pejabat, keluarga besar Faris, bahkan media hadir untuk meliput pernikahan anak bos Malik Group. Keluargaku, mereka, tampak canggung, tapi bangga. Ibu memakai kebaya yang ia jahit sendiri, ayah mencoba menjaga senyum meskipun jelas gugup. Dinda, adikku, menjadi salah satu bridesmaid. Dia sangat excited, sampai tak bisa diam sepanjang acara. Dan Andi? Aku tahu dia datang. Aku melihatnya dari kejauhan, duduk di deretan belakang. Ia memakai jas biru gelap yang mungkin pinjaman atau baru dibelinya khusus untuk kesempatan ini. Ia tidak mendekat, tidak menyapaku. Hanya menatapku sekilas, lalu tersenyum kecil. Senyuman yang membuat dadaku sesak. Faris memegang tanganku saat kami berdiri di pelaminan. Ia tampan, percaya diri, dan penuh karisma. Saat MC membacakan ijab kabul, suaranya tegas dan mantap. Aku menjawab dengan suara pelan, tapi cukup jelas. Saat cincin melingkar di jari manisku, aku mencoba merasakan kebahagiaan. Tapi yang kutemukan hanya rasa kosong. Setelah resepsi, kami langsung terbang ke Maldives untuk bulan madu. Pesawat jet pribadi milik keluarga Malik membawa kami ke pulau eksklusif, yang konon hanya bisa diakses oleh tamu VIP. Di sana, segalanya sempurna secara visual. Kamar suite dengan pemandangan laut, layanan 24 jam, restoran privat, spa, dan pesta kecil di tepi pantai yang disiapkan khusus untuk kami. Faris romantis di awal. Ia memelukku, menciumku, dan berkata bahwa aku adalah istri impian setiap pria. Ia memujiku, memberiku kalung berlian, dan janji akan membawa hidupku ke level yang lebih tinggi. Tapi malam itu, saat kami kembali ke kamar, ia mulai berubah. "Kenapa kamu sedikit canggung tadi?" tanyanya sambil melepas dasinya. Aku tersenyum. Tipis. Mungkin karena masih belum biasa, ia mendengus. "Jangan jadi canggung terus. Kamu harus bisa adaptasi. Ini duniamu sekarang." Aku terdiam. "Maaf, aku cuma masih agak grogi." Faris duduk di tepi ranjang, menatapku. "Kamu harus lebih percaya diri. Jangan selalu ragu. Kalau kamu ingin diterima di lingkungan ini, kamu harus punya sikap. Bukan cuma penampilan." Aku menelan ludah. "Aku akan usaha." Ia menghela napas. "Aku cuma nggak mau kamu jadi beban. Aku sudah susah payah membangun bisnis ini. Aku butuh istri yang bisa mendukungku, bukan justru bikin image kita turun." Aku tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyumku pahit. Kami tinggal di rumah besar di Pondok Indah. Lantai marmer, kolam renang infinity, taman luas, dan kamar tidur utama seluas apartemen tempat aku dulu tinggal. Faris mengatur segalanya, termasuk cara aku berpakaian, cara bicara, siapa saja teman yang boleh kuajak, hingga bagaimana aku harus bersikap di acara sosial. "Aku nggak suka kamu terlalu dekat sama ART," katanya suatu pagi saat sarapan. Aku mengernyit. "Kenapa? Mereka baik kok." Faris menatapku dingin. "Karena mereka pembantu, jangan perlakukan mereka seperti sahabat." Aku diam. "Aku cuma ramah. Ramah ya. Tapi jangan blak-blakan. Kamu harus tetap jaga jarak. Itu etika." Aku mengangguk tanpa suara. Beberapa bulan berlalu, aku mulai ikut dalam lingkaran sosial elit Jakarta. Acara charity, gala dinner, fashion show, pertemuan bisnis, semua itu jadi rutinitasku. Aku belajar banyak hal, tapi rasanya seperti akting terus-menerus. Seperti aku sedang bermain peran sebagai wanita yang bukan diriku. Suatu malam, saat pulang dari acara amal,
Faris tiba-tiba berkata, "Ada yang kamu sembunyikan?" Aku terkejut. "Maksudmu?" Ia menatapku tajam. "Aku lihat kamu dan Andi kemarin di Instagram, foto lama. Kenapa kamu masih simpan foto itu?" Aku meneguk air liur. "Itu cuma foto waktu kuliah dulu. Aku lupa belum hapus." Faris mendengus. "Hapus. Sekarang juga. Aku nggak suka kamu masih menyimpan kenangan dengan orang itu." Aku menatapnya. Hatiku mulai berdebar. "Kamu nggak percaya sama aku. Ini bukan soal percaya. Ini soal batasan. Kamu sekarang istriku. Kamu harus benar-benar memberikan masa now." Aku diam. Aku tahu ia benar dalam konteks logis. Tapi rasanya seperti ia sedang menghapus sebagian dari diriku. "Kalau kamu nggak bisa hapus, biar aku yang hapus," katanya sambil mengulurkan tangan. Aku menyerahkan HP-ku tanpa protes. Ia membuka galeri, menemukan foto itu, lalu menghapusnya tanpa ragu. Aku menatap layar yang kini kosong, dan aku menyadari bahwa Andi bukan hanya mantan. Ia adalah bagian dari siapa aku dulu. Dan aku baru saja kehilangan salah satu potongan dari diriku sendiri. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahanku. 5 tahun hidup di balik pagar emas, 5 tahun menjalani kehidupan yang dulu hanya bisa aku impikan. Dan kini terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa aku hentikan. Aku duduk sendirian di ruang keluarga besar kami, menatap kolam renang dari balik kaca jendela lebar. Anak-anak sedang tidur siang. ART membersihkan dapur. Faris, entahlah, mungkin sedang meeting atau mungkin lagi bersama seseorang yang bukan aku. Sejak beberapa bulan, lalu aku mulai menyadari bahwa sesuatu salah. Tidak hanya karena ia sering pulang larut malam tanpa kabar, atau karena baju kerjanya kadang berbau parfum asing. Tapi lebih pada caranya memperlakuku, seperti aku hanyalah properti tambahan di rumah ini. Sesuatu yang harus tetap terlihat bagus, tapi tidak perlu didengarkan. Suatu sore, saat anak pertamaku, Aisyah, baru saja tertidur, Faris pulang. Ia masuk ke kamar kami tanpa sabta. Ia tampak kesal, wajahnya tegang. "Kamu nggak lihat Instagram Malik Group?" tanyanya ketus. Aku mengernyit. "Belum. Ada apa?" Ia melemparkan HP-nya ke kasur. Di layar terpampang foto seorang wanita cantik, tersenyum manis di samping mobil sport milik Faris. Captionnya singkat. "So proud of my boyfriend for his new achievement." Malik Group success. Aku diam. Jantungku berdebar, tapi aku berusaha tenang. "Ini siapa?" tanyaku pelan. Faris mendengus. "Cuma partner bisnis. Dia bantu kita ekspansi ke Bali." Aku mengangguk. "Kenapa dia pakai caption gitu?" Dia overexcited. "Aku udah bilang jangan posting begitu. Tapi kamu juga nggak usah mikir macam-macam. Kamu istriku, Rin. Jangan cemburu sama hal kecil." Aku ingin marah. Ingin bertanya kenapa dia selalu dekat dengan wanita-wanita itu. Kenapa setiap event penting selalu ada mereka di sana? Bukan aku. Tapi aku tahu jawabannya sudah pasti sama. Kamu harus dewasa, kamu harus percaya, kamu harus fokus sama keluarga. Jadi aku diam. Dan diam itu semakin menjadi-jadi. Beberapa minggu kemudian, ART memberiku secarik informasi. Ia tak berani bicara. Langsung, tapi menuliskannya di selembar kertas. "Pak Faris sering teleponan dengan wanita bernama Dinda. Sering sampai malam. HP-nya suka di atas meja, jadi saya lihat notifikasi WA dari Dinda Malik. Aku membacanya berkali-kali. Nama itu menusuk hatiku. Apakah itu nama panggilan? Atau apakah ia benar-benar menggunakan gelar itu?" Aku mencoba tenang. Aku mengambil HP Faris saat ia mandi. Aku membuka aplikasi WhatsApp-nya. Dan benar, obrolan dengan Dinda penuh dengan emoji-emoji mesra, kata-kata romantis, bahkan foto-foto mereka berdua. Aku merasa seperti tertusuk ribuan jarum. Aku membalikkan HP itu, lalu menyimpannya kembali. Hatiku sakit, tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku tak punya bukti kuat, dan jika aku konfrontasi, aku yakin ia akan membantah. Atau bahkan menyalahkanku. Beberapa hari setelah itu, aku nekat menemui seorang psikolog. Aku membuat janji secara online dan datang ke kliniknya dengan alasan liburan ke luar kota.
Aku tak memberitahu Faris job psikolog itu, seorang wanita muda bernama Dr. Maya, mendengarkanku dengan sabar. Aku menangis di hadapannya. Aku menceritakan betapa kosongnya hidupku, betapa rendah harga diriku, betapa aku merasa seperti boneka yang dipamerkan, bukan manusia yang dicintai. Apakah Anda merasa aman di rumah? Tanyanya suatu saat. Aku diam. Apa Pak Faris pernah menyakiti Anda secara fisik? Aku menggeleng pelan. Tidak. Tapi, secara emosional iya. Ia sering meremehkan pilihan saya, merendahkan saya di depan orang lain, bahkan menyebut saya tidak pantas jadi istrinya kalau saya protes. Maya menatapku dengan tatapan penuh empati. Itu disebut pelecehan emosional. Banyak pasien saya mengalaminya, dan biasanya korban tidak sadar bahwa mereka sedang dalam situasi toksik. Aku menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, kamu harus mulai melihat tanda-tandanya. Kedua, bangun dukungan sosial. Ketiga, pikirkan masa depanmu dan anak-anakmu. Kamu berhak bahagia, Rina. Kamu bukan barang yang bisa diremehkan. Aku meneteskan air mata lagi. Untuk pertama kali dalam waktu lama, ada seseorang yang memperlakukanku sebagai manusia utuh, bukan hanya istri dari seorang pengusaha sukses. Saat aku pulang, Faris sudah menunggu. Ia duduk di sofa, menatapku dingin. Kamu kemana tadi? Ke dokter gigi, jawabku cepat. Ia mendengus. Lama banget, dan kamu kelihatan habis nangis. Aku menatapnya. Aku cuma capek. Faris bangkit berdiri. Ia mendekatiku dan menyentuh pipiku. Sentuhannya dingin. Kamu harus belajar untuk lebih kuat. Hidup ini keras. Kalau kamu nggak bisa adaptasi, kamu akan tenggelam. Aku diam. Aku ingin berkata bahwa aku bukan batu. Aku manusia. Aku butuh kasih sayang, bukan hanya status dan kemewahan. Tapi aku tak berkata apa-apa. Karena aku tahu, ia tak akan mendengar. Hanya uang dan kekuasaan yang ia dengar. Dan aku hanya bagian dari itu semua. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Aku duduk sendirian di ruang keluarga, menatap layar televisi tanpa benar-benar memperhatikan acara yang sedang tayang. Anak-anak sudah tidur, ART juga sudah pulang. Faris belum pulang, lagi-lagi aku menatap HP-ku. Jari-jariku mulai membuka media sosial. Entah kenapa, aku merasa sangat kesepian. Tidak hanya karena tidak ada orang di rumah, tapi karena rasanya seperti selama ini aku hidup sendiri, meskipun dikelilingi banyak orang. Saat itulah, notifikasi muncul. Sebuah artikel kecil di salah satu portal berita bisnis online menarik perhatianku. Judulnya, Startup Logistik Andika Sukses Tembus Pasar Internasional. Pendirinya dulu hanya lulusan negeri. Aku mengetuk artikel itu. Gambar thumbnail menunjukkan seorang pria berjas hitam, rambutnya lebih pendek dari dulu, wajahnya lebih tegas dan senyumnya. Masih sama. Hangat. Tapi, kini diliputi keyakinan. Andi. Aku membaca artikel itu dengan mata berkaca-kaca. Ia mendirikan startup logistik bernama Andika Logistics 5 tahun lalu. Kini, perusahaannya telah memiliki kantor di Singapura dan Malaysia, serta bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar internasional. Ia bahkan baru saja dinobatkan sebagai salah satu pengusaha muda terbaik versi sebuah majalah bisnis ternama. Aku tersenyum, tapi hatiku perih. Aku ingat betul masa-masa itu. Saat kami duduk di teras rumahku, bercerita tentang impian, tentang usaha kecil yang ingin ia bangun suatu hari nanti. Aku ingat caranya bercerita, matanya yang berbinar, cara ia menyebutku partner bisnisku. Dan aku ingat bagaimana aku meninggalkannya untuk Faris, untuk kemewahan, untuk dunia yang ternyata tak pernah mencintaiku sebagaimana mestinya. Keesokan paginya, aku memberanikan diri membuka akun Instagram Andi. Ia aktif di media sosial untuk branding perusahaannya. Di sana, foto-foto kerja, timnya yang muda dan kompeten, dan kadang unggahan keluarganya. Di salah satu foto, ia tampak sedang memeluk seorang wanita cantik berhijab. Captionnya singkat, partner hidupku. Terima kasih atas semua dukunganmu, Maya. Aku
Membacanya berulang-ulang. Maya, istrinya, hatiku terasa remuk. Bukan karena cemburu atau ingin merebutnya kembali, tapi karena aku menyadari bahwa Andi, pria yang dulu begitu mencintaiku, kini telah menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Dan aku masih terjebak dalam mimpi burukku sendiri. Beberapa hari setelah itu, aku bertemu seorang teman lamaku, Sisi, di sebuah acara amal. Kami sempat ngobrol santai di pojok ruangan. "Kamu tahu kabar Andi?" tanyanya. Aku pura-pura tenang. "Iya, aku lihat di berita." Sisi tersenyum. "Dia udah punya anak satu. Katanya sih istrinya dokter atau psikolog gitu deh. Mereka kelihatan serasi banget." Aku mengangguk pelan. "Iya, kelihatan bahagia." Sisi menatapku. "Sayang ya, dulu kamu sempat dekat banget sama dia." Aku menahan napasku, lalu tersenyum tipis. "Iya, sayang sekali." Malam itu aku duduk di balkon kamar sambil memandangi langit Jakarta yang gelap. HP-ku masih membuka profil Instagram Andi. Aku menatap fotonya, lalu menatap foto pernikahanku dengan Faris yang masih tersimpan di galeri. Dua pria, dua pilihan. Satu membuatku bahagia, satu lagi membuatku menyesal. Aku menutup HP-ku, lalu menangis. Diam-diam. Tak ada yang mendengar, tak ada yang peduli. Faris pasti akan bilang, aku lemah kalau tahu aku menangis karena mantan. Padahal, aku menangis bukan karena cinta yang hilang, tapi karena penyesalan yang tak bisa kembali. Aku tidak pernah menyangka bahwa hari itu akan tiba. Tapi ketika surat penahanan dikeluarkan dan foto suamiku muncul di semua media sebagai tersangka korupsi, aku hanya bisa diam mematung. Di tengah rumah besar yang selama ini menjadi simbol kesuksesanku, tapi kini terasa seperti penjara emas yang runtuh perlahan. Faris menghilang. Ia kabur ke luar negeri setelah mendengar penyelidikan KPK semakin serius. Ia bahkan tak sempat pamit, HP-nya langsung mati. Aku mencoba menghubungi asistennya, pengacaranya, teman bisnisnya, tapi semua bungkam, aku sendirian, dengan dua anak kecil, dan tanpa petunjuk jelas tentang masa depan kami. Keluarga Malik juga mulai menjauh. Rumah mereka yang dulu selalu terbuka untukku, kini seperti benteng yang tak bisa kumasuki. Kakak iparku, Nia, bahkan memblokirku di media sosial. Mereka tak ingin dikait-kaitkan dengan kasus Faris. Dan aku hanya istri yang dulunya bangga menyandang nama Malik, kini malah menjadi bagian dari skandal keluarga mereka. Beberapa minggu setelah Faris menghilang, aset-aset keluarga mulai dibekukan. Rumah ini, mobil-mobil, rekening bank, semuanya disegel oleh pihak berwenang. Aku dipanggil beberapa kali sebagai saksi, meskipun pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa aku tak terlibat secara langsung. Tapi citra kami sudah rusak. Aku menjadi sorotan media. Foto-foto lamaku saat acara amal, gala dinner, atau liburan di Eropa muncul di portal-portal gosip. Judul-judulnya pedas. Istri pengusaha korup ini hidup glamor. Selama bertahun-tahun. Rina Malik, mantan anak biasa yang nikahi. Pria kaya dan akhirnya jatuh. Aku membaca komentar-komentar di bawah artikel itu. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang menyalahkan. Nikmatin hasil pilihanmu. Mau hidup enak, harus siap kalau jatuh. Cari uang bukan lewat kerja, tapi nikahin orang kaya. Sekarang kena karma. Aku menutup HP-ku dan menangis. Aku memutuskan untuk pindah. Rumah pondok indah itu tak bisa lagi kami tinggali. Aku menyewa apartemen kecil di bilangan Depok. Cukup untuk kami bertiga. Tak ada ART, tak ada supir, tak ada kemewahan. Hanya aku, Aisyah, dan adiknya, Bima, yang masih berusia 5 dan 3 tahun. Anak-anak tak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tapi mereka merasakan perubahan. Suatu pagi, Aisyah bertanya, "Kenapa kita nggak punya rumah besar lagi, Bu?" Aku tersenyum sedih. Karena kadang, hidup itu naik turun. Tapi kita tetap punya satu sama lain. Yama mengangguk, lalu memelukku. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku harus kembali melamar pekerjaan. CV-ku masih ada, tapi isinya kosong. Semua posisi yang pernah kutempati dulu adalah karena nama Malik, bukan karena kapasitas kerjaku. Aku
Mencoba melamar beberapa tempat, sebagai admin, marketing, atau bahkan staf umum. Beberapa tak merespons. Yang memberi respons, menanyakan alasan resign-ku dari pekerjaan terakhir. Saat aku menjawab bahwa aku fokus mengurus keluarga, wawancara biasanya langsung berakhir. Aku mulai putus asa. Sampai suatu hari, saat aku sedang berbelanja di pasar tradisional, aku bertemu seseorang yang tak pernah kukira akan membuatku menangis. Lagi, itu adalah mantan ART kami, Mbak Siti. Ia tampak lebih tua, tapi wajahnya tenang. Ia kini bekerja sebagai penjual nasi uduk di dekat kompleks lama kami. Bu Rina, sapanya senang. Lama tidak ketemu, aku tersenyum tipis. Iya, Mbak, kamu sekarang usaha sendiri? Iya, alhamdulillah. Setelah Pak Faris, ya, kamu tahulah. Aku pulang kampung dulu, lalu mulai usaha kecil-kecilan. Sekarang udah lumayan stabil. Aku mengangguk, hatiku pilu. Kamu gimana? Masih di rumah besar? Aku tertawa kecil. Enggak. Aku sekarang di apartemen kecil, lagi coba cari kerja. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Ya Allah, Bu. Maaf banget ya, saya ngomong begini. Tapi rasanya kayak kamu balik ke titik awal. Seperti waktu pertama kali kamu masuk ke rumah itu, aku menatapnya. Dan untuk pertama kali, aku benar-benar menyadari bahwa aku telah kembali ke titik nol. Hanya saja, kali ini, aku tidak memiliki siapa-siapa. Malam itu, aku duduk di balkon kecil apartemen, menatap langit Jakarta yang gelap. Aku membuka HP, lalu membuka profil Instagram Andi. Foto terbarunya menunjukkan ia sedang berbicara di sebuah konferensi bisnis. Di belakangnya, logo perusahaannya yang besar dan profesional. Ia tampak tenang, percaya diri, dan sukses. Aku menatap fotonya lama, lalu aku mengetik sesuatu di kolom pencarian. Andika Logistics, halaman resmi perusahaan. Di situ aku melihat informasi kontak, email, nomor telepon kantor pusat. Aku menyimpannya, bukan karena aku ingin merebut hidupnya, tapi karena aku butuh pertolongan. Dan entah kenapa, aku yakin hanya dialah satu-satunya orang yang mungkin mau membantuku. Aku duduk di bangku taman kecil dekat kantor pusat Andika Logistics. Ini sudah beberapa hari aku mengamati lokasi dari luar, mencoba menemukan keberanian untuk masuk. Kantor mereka besar, modern, dan penuh aktivitas. Pegawainya ramai keluar masuk. Semua tampak sibuk dan percaya diri. Aku memeriksa penampilanku sekali lagi di layar HP. Baju rapi, rambut disanggul cepat, wajah tidak terlalu berbeda dari dulu, cuman lebih lelah. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke mataku. Aku menghela napas, lalu melangkah masuk. Resepsionis menyambutku ramah. Ada yang bisa saya bantu? Aku menelan ludah. Saya ingin bertemu Pak Andi Malik. Wajah resepsionis sedikit berubah. Anda sudah janji? Aku menggeleng pelan. Belum, tapi mungkin dia akan mau menerima saya. Ia menatapku ragu, lalu berkata, Silakan tunggu sebentar, saya akan cek dulu. Aku duduk di sofa biru gelap di ruang tunggu. Di sekelilingku, majalah bisnis, brosur perusahaan, dan foto-foto tim lengkap dengan logo Andika Logistics. Aku melihat fotonya di salah satu majalah. Ia tampak lebih tua, lebih mapan, tapi matanya masih sama, tulus dan tenang. Setelah 10 menit menunggu, pintu lift terbuka, dan ia keluar. Andi, ia berjalan ke arahku, langkahnya mantap. Wajahnya datar, tanpa emosi jelas. Ia memakai jas abu-abu. Kaos desis merah marun. Ia lebih tinggi dari yang aku ingat. Rina, ucapnya pelan, aku berdiri, hatiku berdebar. Andi, jawabku, suaraku serak. Kami diam sejenak, hanya saling menatap, seperti dua orang asing yang dulu sangat akrab. Kamu, baik-baik saja? Tanyanya akhirnya. Aku tersenyum kecil. Aku butuh bicara sama kamu. Ia mengangguk. Mari ke ruanganku. Ruangannya luas, bersih, dan minimalis. Ada lukisan abstrak di dinding, meja kerja besar, dan foto keluarga di atas meja. Maya dan anak mereka. Bahagia, ia duduk di kursi. Kerjanya sementara aku duduk di seberangnya. Apa kabar anak-anakmu? Tanyanya pelan.
Aku sedikit terkejut. Ia masih ingat. Baik. Mereka ada di daycare dekat apartemenku. Andi mengangguk. Kamu tinggal sendiri? Iya. Faris, kabur. Masih dicari polisi? Andi diam sejenak. Lalu ia berkata, aku dengar dari berita. Maaf mendengarnya. Aku mengangguk. Aku juga, maaf karena tiba-tiba datang seperti ini. Aku menahan napasku. Ingin menangis tapi aku menahannya. Aku cuma butuh teman. Hanya kamu. Andi menatapku lama. Matanya tidak marah, tapi tidak juga hangat seperti dulu. Rina, kita bukan musuh. Tapi kita juga bukan teman biasa. Kamu meninggalkanku, tanpa alasan jelas. Dan sekarang, kamu datang saat kamu sedang jatuh. Aku takut kamu hanya mencariku karena kamu butuh sesuatu. Aku menatapnya. Aku tahu aku tidak pantas datang ke sini. Tapi aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Andi diam. Lalu ia berkata pelan, aku maafkan kamu, Rina. Aku sudah lama memaafkan. Tapi aku bukan lagi cowok yang rela memberimu segalanya. Aku punya istri, punya tanggung jawab baru. Aku nggak bisa jadi tempat kamu balik setiap kali hidupmu rusak. Aku menunduk. Aku tahu. Aku tidak minta kamu jadi pacarku lagi. Aku cuma butuh pertolongan. Cuma sekali ini saja. Andi menghela napas. Aku akan lihat apa yang bisa aku bantu. Tapi ini bukan karena masa lalu. Ini cuman amal. Aku mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa sedikit lega. Meskipun aku tahu, Andi tak akan pernah menjadi milikku lagi. Aku masih duduk di ruang kerja Andi. Jemari tanganku gemetar meskipun aku mencoba menahannya. Suara detik jam di atas meja terasa begitu keras. Aku takut, tapi juga lega. Setidaknya ia tidak menyuruhku pergi. Itu sudah cukup untukku. Andi menatap layar komputernya sambil mengetik sesuatu. Setelah beberapa saat, ia menghela napas dan menutup laptopnya. Kamu butuh bantuan apa? Tanyanya pelan. Aku menelan ludah. Biaya sekolah anak-anak. Aku belum bisa bayar bulan ini. Dan uang tabungan kami hampir habis. Ia diam sejenak. Lalu bertanya, kamu sudah coba cari kerja? Aku mengangguk. Sudah, tapi susah. Banyak yang melihat statusku sebagai mantan istri pengusaha korupsi. Aku bahkan ditolak untuk posisi admin karena mereka takut ada konotasi negatif. Andi menatapku. Matanya tetap tenang, tapi ada raut prihatin di wajahnya. Aku nggak mau kamu merasa aku membantu karena dendam atau ingin balas dendam. Aku cuma benar-benar kehabisan pilihan. Ujarku, suaraku mulai serak. Andi menghela napas panjang. Aku ngerti. Aku percaya kamu bukan orang jahat, Rin. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura bahwa masa lalu kita itu biasa aja. Kamu tinggalkan aku tanpa penjelasan jelas. Sekarang kamu datang lagi saat hidupmu hancur. Aku cuma takut, kamu akan pergi lagi. Kalau sesuatu baik, aku menatap matanya. Aku nggak akan pergi hanya karena aku sudah baik. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Tapi tolong, jangan biarkan anak-anakku yang menderita. Andi memejamkan mata sejenak, lalu ia berkata, aku akan kasih kamu bantuan finansial. Cukup untuk biaya sekolah mereka selama setahun. Aku juga punya program pelatihan UMKM di yayasan kami. Kamu bisa ikut supaya kamu punya skill baru dan bisa mulai usaha sendiri. Aku menahan air mata. Terima kasih, Andi. Aku nggak tahu harus bilang apa, tapi dengar baik-baik, potongnya. Ini bukan karena masa lalu, ini cuma amal. Aku nggak mau hubungan kita jadi lebih dari profesional. Aku punya istri, punya keluarga. Aku nggak bisa ulangi kesalahan yang sama. Aku mengangguk cepat. Aku mengerti. Aku janji, aku nggak akan merepotkan kamu lebih dari ini. Beberapa hari kemudian, aku mendapat email dari tim Yayasan Andika Logistics. Isinya detail program pelatihan kewirausahaan yang bisa aku ikuti. Selain itu, ada lampiran transfer awal untuk biaya sekolah Aisyah dan Bima. Aku menatap angka di rekeningku, lalu menangis tanpa suara. Aku tahu bantuan ini tidak gratis secara materi,
Tapi harga yang harus kukorbankan adalah gengsiku sendiri. Aku harus menerima bahwa aku jatuh, dan satu-satunya orang yang tersisa untuk menolongku adalah orang yang dulu kulukai demi kemewahan. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai mengikuti pelatihan di Yayasan Andika Peduli. Di sana, banyak perempuan seperti aku yang sedang bangkit dari keterpurukan. Ada mantan TKW, ibu tunggal, korban KDRT, dan juga perempuan yang pernah gagal dalam bisnis. Dan di sanalah aku pertama kali bertemu Maya, istri Andi. Ia datang bersama Andi untuk memberikan pembekalan awal. Ia cantik, ramah, dan sangat percaya diri. Saat ia menyapaku, senyumnya tulus. "Rina, aku Maya. Suami aku sering cerita tentang kamu. Aku terkejut. Oh, iya. Aku senang akhirnya ketemu kamu." Maya menatapku lembut. "Semoga kamu betah di sini. Kami ingin semua peserta punya kesempatan yang sama untuk bangkit." Aku tersenyum. Tapi hatiku perih. Ia tidak membenciku. Ia bahkan memperlakukanku dengan hormat. Dan itu membuatku semakin malu pada diriku sendiri. Setiap hari di pelatihan terasa seperti terapi batin bagiku. Aku belajar soal manajemen keuangan, pemasaran digital, dan bagaimana membangun brand personal. Tim mentor sangat sabar, termasuk Maya yang kadang hadir sebagai narasumber psikologis. Suatu hari, Maya dan aku sempat ngobrol santai setelah acara selesai. "Kamu kenal Andi dari mana?" Tanyanya tanpa beban. Aku ragu sejenak, lalu menjawab, "Dulunya, kami pacaran." Maya terdiam sebentar, lalu tersenyum. "Oh, jadi kamu mantan pacarnya?" Aku mengangguk pelan. "Iya, tapi itu sudah lama sekali. Aku harap kamu nggak merasa terganggu." Maya menggeleng. "Aku nggak. Aku tahu Andi punya masa lalu. Aku percaya dia. Lagi pula, kamu datang ke sini bukan karena Andi, tapi karena kamu butuh bantuan. Aku respek itu." Aku menatapnya. Hatiku terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ada orang yang tidak menyalahkanku karena pilihanku dulu. "Terima kasih, Maya," kataku pelan. Ia tersenyum. "Justru aku yang harus berterima kasih. Karena kamu, Andi jadi makin peduli sama sesama. Dia jadi lebih rendah hati." Aku tertawa kecil. "Itu kayaknya bukan karena aku." Maya menatapku. "Mungkin bukan karena kamu, tapi kamu adalah bagian dari proses itu." Malam itu, aku pulang dengan hati yang campur aduk. Andi telah membantuku. Maya menerimaku. Tapi aku tahu, hubungan kami takkan pernah kembali seperti dulu. Aku menatap langit dari balkon apartemen kecilku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis karena menyesal. Aku menangis karena merasa dimaafkan. Aku masih ingat hari pertama aku masuk ke Yayasan Andika Peduli sebagai peserta pelatihan UMKM. Aku datang dengan rasa malu, takut dilihat sebagai mantan istri pengusaha korupsi, atau bahkan hanya dianggap sebagai beban. Tapi Maya menyambutku dengan senyum hangat, dan Andi, meskipun menjaga jarak, tetap memperlakukanku seperti semua peserta lainnya. Hari-hari di sana mengubahku sedikit demi sedikit. Aku belajar tentang bisnis kembali, tapi kali ini bukan dari kemewahan dan janji manis. Kali ini, dari pengalaman nyata orang-orang yang bangkit dari nol. Dari mereka, aku belajar arti kerja keras, kesabaran, dan harga diri. Salah satu mentor kami, Ibu Lintang, pernah berkata, "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah setelahnya." Kalimat itu terus terngiang di kepala saya. 2 bulan berlalu. Program pelatihan sudah hampir selesai, dan kami diminta membuat proposal usaha sebagai tugas akhir. Banyak peserta memilih usaha makanan atau fashion. Aku sempat bingung. Aku tidak punya modal besar, dan aku juga tidak yakin apa yang bisa aku lakukan. Sampai suatu sore, Maya menghampiriku saat kami sedang menyelesaikan administrasi program. "Kamu mikirin usaha apa?" Tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku menggeleng. "Belum tahu. Aku takut nggak cocok sama pasar." Maya tersenyum.
Apa kamu masih ingat waktu kamu bantu Andi bikin strategi pemasaran waktu awal-awal dia mulai usaha? Aku terkejut. Kamu tahu itu? Ia tertawa kecil. Iya, dia cerita. Kamu dulu punya bakat analisis yang bagus. Dan kamu pintar bikin konsep branding. Aku diam. Itu benar. Dulu, sebelum nikah, aku sering membantu Andi menyusun ide marketing untuk startupnya. Kami begadang, diskusi, dan saling menyemangati. Maya menatapku lembut. Kamu nggak harus jualan fisik, Rin. Kamu bisa jadi konsultan kecil-kecilan. Atau pelatih digital marketing untuk UMKM lokal. Di luar banyak yang butuh bantuan soal itu. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada percikan harapan. Kamu serius? Tanyaku. Ia mengangguk. Serius? Dan kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu cari relasi. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Maya. Ia balas tersenyum. Justru aku senang bisa bantu kamu. Beberapa minggu setelah itu, aku mulai mencoba menawarkan jasa konsultasi digital marketing secara online. Awalnya cuma dari mulut ke mulut, teman-teman, peserta pelatihan, tetangga apartemen, bahkan ibu-ibu di komunitas anak sekolah Aisyah. Lama-lama, ada beberapa UMKM kecil yang mulai tertarik menggunakan jasaku. Aku bantu mereka membuat konten media sosial, desain logo sederhana, sampai strategi penjualan online. Setiap uang yang kuterima, aku tabung. Perlahan, aku bisa bayar biaya sekolah anak-anak tanpa harus minta bantuan lagi. Bahkan, aku mulai bisa memperbaiki kondisi apartemen kami. Beli meja belajar baru untuk Aisyah, mainan edukatif untuk Bima, dan bahkan sedikit dekorasi agar terasa lebih rumah. Aku mulai merasa bahwa hidupku kembali menjadi milikku sendiri. Suatu sore, aku dipanggil oleh tim yayasan untuk presentasi final proyekku. Andi dan Maya hadir sebagai pembimbing utama. Aku tampil terakhir. Aku membuka laptopku, menampilkan slide presentasi sederhana tentang rencana usahaku. Rina Marketing, jasa digital marketing untuk UMKM lokal. Aku menjelaskan visiku, target pasar, strategi pemasaran, hingga proyeksi pendapatan selama 6 bulan ke depan. Selesai presentasi, suasana hening sejenak, lalu Maya mulai bertepuk tangan. Setelah itu, semua ikut tepuk tangan. Andi menatapku dari barisan depan. Ia tersenyum, senyum yang tenang. Senyum yang sepertinya mengatakan, aku bangga padamu. Setelah acara selesai, ia mendekatiku. Kamu hebat? Katanya pelan, aku tersenyum. Terima kasih, aku akhirnya merasa punya arah lagi. Andi mengangguk. Kamu emang punya potensi itu dari dulu. Cuma mungkin kamu perlu jatuh dulu untuk sadar. Aku menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku buang waktu dan kesempatan. Tapi, aku akan pastikan itu nggak terjadi lagi. Andi menatapku. Kamu udah mulai bangkit. Itu yang penting. Aku mengangguk. Dan aku janji, aku nggak akan ganggu hidup kamu lagi. Aku nggak akan jadi beban. Andi tersenyum kecil. Kamu nggak pernah jadi beban, Rin. Hanya saja, kita beda jalur sekarang. Aku menatap matanya. Aku mengerti. Malam itu, aku pulang dengan hati yang ringan. Aku memandangi langit Jakarta dari balkon apartemen kecilku. Anak-anak sudah tidur. HP-ku berdering. Ada notifikasi email masuk. Subjeknya, Yayasan. Andika Peduli. Penghargaan peserta terbaik program pelatihan UMKM aku membukanya. Dan di situ tertulis nama Rina Suryadiaku menutup HP-ku lalu menangis. Tapi kali ini bukan karena menyesal, tapi karena aku akhirnya membuktikan sesuatu pada diriku sendiri, bahwa aku bukan hanya istri dari siapapun, aku adalah wanita yang bisa bangkit sendiri. Hari itu langit Jakarta terlihat lebih cerah dari biasanya. Aku duduk di meja kerjaku, menatap layar laptop sambil tersenyum kecil. Email dari Yayasan Andika Peduli masih terbuka. Undangan untuk acara penganugerahan penghargaan peserta pelatihan UMKM terbaik. Aku akan naik ke panggung hari ini, bukan sebagai istri siapapun, tapi sebagai diriku sendiri. Acara berlangsung di aula kecil Yayasan Andika Peduli. Di antara hadirin,
Aku melihat Maya duduk di barisan depan, sementara Andi berdiri di belakang panggung, memberikan instruksi pada tim acara. Ia melihat ke arahku sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku membalas senyum itu dengan anggukan ringan. Sebelum acara dimulai, Maya mendekatiku. "Kamu hebat, Rin," katanya sambil menyentuh bahuku lembut. "Aku bangga sama kamu." Aku tersenyum. "Terima kasih. Tanpa kalian, mungkin aku masih stuck di masa lalu." Maya mengangguk. "Kamu pantas bahagia, dan kamu sedang menciptakan jalannya sendiri." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa rendah diri atau malu. Aku hanya merasa utuh. Saat namaku dipanggil sebagai pemenang, tepuk tangan riuh membahana. Aku naik ke panggung, menerima piagam penghargaan dari Andi. Ia menyodorkan tangan, dan aku bersalaman dengannya. "Selamat," ucapnya pelan. Aku menatapnya. "Terima kasih untuk semuanya." Andi mengangguk. "Kamu udah jalanin sendiri. Aku cuma bantu di awal." Aku tersenyum. "Tapi kamu yang buka pintu." Ia balas tersenyum. Senyum yang hangat, tapi tidak lagi menyakitkan. Setelah acara selesai, aku pulang ke apartemenku dengan hati yang tenang. Anak-anak sudah tidur saat aku masuk. Aisyah sempat membuka mata sebentar dan bertanya, "Mama menang apa?" Aku tersenyum, lalu membelai rambutnya. "Mama menang percaya sama diri sendiri." Ia mengangguk pelan, lalu tertidur lagi. Aku duduk di balkon kecil, menatap lampu-lampu kota yang berkilauan. HP-ku bergetar. Ada notifikasi dari media sosial, sebuah postingan dari akun yayasan. Rina Suryadi, mantan istri pengusaha korupsi yang berhasil bangkit dengan usaha digital marketingnya. Inspirasi banyak wanita untuk tidak menyerah meski jatuh. Di bawahnya ada fotoku tersenyum tanpa beban. Aku membaca komentar-komentarnya. "Semangat terus, Bu. Bangga sama mama yang nggak menyerah." Ini yang namanya pemberdayaan perempuan. Aku menutup HP-ku, lalu menatap langit malam. Aku ingat dulu, waktu aku meninggalkan Andi, aku pikir kemewahan adalah jawaban dari semua keraguan hidupku. Tapi ternyata, yang aku cari selama ini bukanlah uang, status, atau dunia elit. Yang aku cari adalah harga diri. Dan aku menemukannya bukan di atas karpet merah, tapi di atas usaha kecil. Di sebuah apartemen sederhana, dengan 2 anak yang membuatku tetap tegak. Beberapa bulan setelah itu, aku mulai menerima lebih banyak klien. Bahkan salah satu klien besar menawarkan kontrak jangka panjang. Aku tak bisa menyangka bahwa suatu hari, nanti orang-orang akan datang padaku karena mereka percaya pada kemampuanku, bukan karena nama Malik. Aku menulis memoir tentang hidupku. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk mengingatkan perempuan lain bahwa kita tidak harus sempurna untuk punya nilai. Judulnya, "Aku Salah Memilih Cinta, tapi Tuhan masih memberiku kesempatan untuk memilih hidup yang benar." Suatu sore, aku menerima kiriman buku dari Maya. Isinya adalah memoir itu yang telah diedit dan dicetak oleh yayasan sebagai bagian dari program literasi mereka. Aku membacanya, dan air mataku jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena aku akhirnya menemukan makna dari segala kesalahan dan penyesalan beberapa tahun berlalu. Aku membuka kantor kecil di bilangan Depok. Timku berisi perempuan-perempuan tangguh yang juga pernah jatuh, tapi bangkit. Kami membantu UMKM lokal berkembang, memberi edukasi bisnis, dan bahkan punya program pelatihan gratis untuk ibu rumah tangga. Dan suatu hari Andi datang ke kantorku. Kami duduk di ruang meeting kecil, minum teh hangat seperti teman lama. "Kamu, hebat Rin," katanya. Aku tersenyum. "Kamu juga." Ia menatapku. "Aku senang lihat kamu sekarang. Kamu kelihatan tenang." Aku mengangguk. Aku juga baru sadar, aku nggak butuh hidup mewah untuk merasa aman. Aku cuma butuh percaya sama diri sendiri. Andi tersenyum. "Itu yang penting." Kami diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Kamu udah benar-benar move on, ya?" Aku menatap matanya. "Iya. Aku nggak menyesal lagi. Aku nggak dendam. Aku hanya bersyukur bisa ketemu kamu lagi. Meskipun cuma sekali." Andi mengangguk. "Aku juga." Lalu, kami tersenyum. Senyum yang bukan dari cinta yang ingin memiliki,
tapi dari penghargaan yang saling menjaga.